Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, friends semua. Wow, senang banget nih saya, Safero Dwi Payana, dapat kembali bertemu nih sama DigiFriends semuanya, tentunya di kegiatan Obrol-Obrol Literasi Digital, atau yang biasa disingkat dengan OOTD. Nah, buat teman-teman yang belum familiar mungkin ya sama OOTD, nah OOTD ini merupakan kegiatan bincang santai, jadi kita santai aja di sini ngobrol-ngobrol asik mengenai berbagai isu yang relevan seputar literasi digital. Tentunya kita juga hadir nih dengan berbagai tema yang sangat up to date di GFriends. Nah, OOTD hari ini akan membahas tren Gen Z, nah kreativitas, koneksi, dan kesehatan mental di dunia digital. Nah, ini sebenarnya nih 3 kata yang identik banget sama Gen Z. Mulai dari mental health, kesehatan mental, kreativitas, dan juga koneksi. Itu kan Gen Z banget ya kalau kita lihat di masa-masa sekarang ini gitu. Nah, Gen Z sendiri telah menjadi kekuatan yang dominan nih dalam budaya digital kontemporer. Dan itu dipengaruhi oleh teknologi yang terus berkembang. Gen Z nggak hanya jadi pengguna aktif dari berbagai platform medsos, tapi juga bikin tren baru dalam konten digital dan juga interaksi online. Nah, kalau dari survei, dari data terbaru, generasi Z ini merupakan pengguna paling aktif di media sosial dari semua generasi yang ada. Nah, survei menunjukkan bahwa lebih dari 95% generasi Z menghabiskan waktunya justru secara aktif di media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, setiap hari. Dan mereka juga dikenal sebagai generasi yang amat sangat kreatif dalam menciptakan konten digital. Nah, banyak juga di antara mereka yang menjadi mendapatkan pengaruh dalam budaya di dunia online. Nah, namun di balik berbagai eksplorasi yang kreatif dan koneksi yang luas di dunia digital, generasi Z juga dihadapkan pada tantangan literasi digital, terutama mulai dari manajemen identitas online serta pola pikir. Meskipun mereka mahir dalam menggunakan teknologi, data juga nunjukin nih bahwa sebagian besar generasi Z itu kurang memahami risiko identitas online yang bisa mempengaruhi mental mereka gitu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan bahagia mengadakan sesi webinar obrol-obrol literasi digital dengan tema Tren Gen Z atau Tren Gen Z yang mencakup dari konektivitas, kreativitas, dan kesehatan mental di dunia digital, yang akan membahas mengenai berbagai pemahaman mendalam mengenai tren teknologi digital di Indonesia pada tahun 2024 ini, serta bagaimana strategi menghadapi tantangan dan juga memanfaatkan berbagai peluang yang muncul. Nah, tapi sebelumnya di GFriends, jangan lupa ya untuk subscribe dan follow channel YouTube dari Instagram @literasidigitalkominfo. Karena kontennya pasti bakalan seru abis, bermanfaat, serta supaya ke depannya kita bisa makin menggunakan internet dengan lebih pintar, bijaksana, dan tentunya makin cakap digital. Nah, sebelum kita kenalan sama narasumber kita sore hari ini, saya mau ngingetin dulu nih di GFriends, jangan lupa untuk mengisi link presensi. Link presensinya di GFriends bisa akses di s.id garis miring hadir OOTD 260424. Nah, ini udah dikirim juga nih sama Kalutfan ya, sorry, dikirim sama Kalutfan di kolom chat s.id garis miring hadir OOTD 260424. Nah, di GFriends tinggal klik aja serta langsung isi ininya, isi presensinya ya. Jangan sampai di GFriends nggak ngisi nih link presensi, nanti malah saya nggak dapat sertifikat gitu. Nah, oke, kalau gitu kita langsung saja memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Sore hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh 3 narasumber. Nih ditemani oleh 3 kakak-kakak cantik semua ya, gitu. 3 kakak cantik nih, berarti di sini aku doang yang mungkin nggak cantik. Oke, dan narasumber yang pertama ada Kak Anita Wahid. Selamat sore Kak Anita Wahid. Selamat sore, Kak Safero dan DigiFriends semuanya. Selamat sore Kak Anita Wahid. Nah, Kak Anita Wahid ini pegiat literasi digital yang saat ini mewakili dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, Kak Anita, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya ya untuk bisa sharing sama DigiFriends semua pada sore hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Nah, selanjutnya untuk narasumber yang kedua, kita ada narasumber yang kedua itu Kak Yovania Ashifa Jami. Nah, selamat sore Kak Yova. Halo, sore Mas. Wah, selamat sore. Nah, Kak Yova ini founder dari @pasti.id dan juga mental health influencer. Nah, pasti kita bakal dapat banyak insight juga nih nanti dari Kak Yova. Kak Yova, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya buat sharing sore hari ini sama DigiFriends semuanya ya.
Siap, gak sabar banget buat sharing sama DigiFriends. Terima kasih banyak Kak Yova. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga. Nah, narasumber pamungkas nih, biasa yang ketiga ya. Nah, narasumber ketiga ada Kak Marisa Meditania. Halo Halo, Kak Marisa, selamat sore. selamat Halo. sore. Sore. Halo, Mas. Sore semua DigiFriends yang udah hadir di sini. Nah, Kak Marisa ini beliau adalah psikologi klinis yang saat ini mewakili dari Relief gitu. Kak Marisa, terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya buat sharing sama teman-teman semua hari ini di sini. Terima kasih juga, Mas. Terima kasih. Jadi ntar kita akan banyak sharing ya teman-teman semua di Gibran, kita akan banyak sharing dengan Kak Marisa, Kak Yova, dan juga Kak Anita ya. Nah, karena kita udah kenalan sama para narasumber, aku mau ngingetin nanti selama diskusi ini, diskusi akan berjalan dengan seru, cair, nggak ada materi juga, nggak ada paparan PPT kayak webinar-webinar yang biasanya, karena full diskusi, sharing-sharing ngobrol. Jadi buat teman-teman di Gibran semua yang mau nanya ke narasumber, itu boleh banget. Dan boleh banget, caranya juga gampang, tinggal isi aja di kolom chat, kirimin pertanyaan kalian di kolom chat dengan format, tulisin namanya, nama kalian, nama narasumber yang dituju, mau nanya ke siapa, serta isi pertanyaannya apa. Jadi tulis nama kalian, nama narasumber yang dituju, serta pertanyaannya apa dan untuk siapa gitu. Ini udah dikirim juga nih sama Kak Lutfan ya untuk format pertanyaan ini kayak gitu, tinggal di copy paste aja, diganti aja, diisi, dilengkapi nama kalian siapa, pertanyaan untuk siapa, dan pertanyaannya apa. Silahkan selama sesi berlangsung teman-teman boleh tetap sambil ngirimin pertanyaan untuk kakak-kakak narasumber yang hebat banget di sini ya. Dan jangan lupa sambil diisi juga link presensinya tadi di s.id hadir OOTD 260424 tanggal hari ini ya, s.id hadir OOTD 260424. Oke, gitu. Nah, karena kita udah punya 3 narasumber yang keren-keren hari ini, DigiFriends juga pasti udah nggak sabar, penasaran juga, kira-kira mau ngobrolin soal apa sih Gen Z ini, gitu. Nah, oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke yang pertama nih. Nah, pertama, aku mau nanya untuk Kak Anita dulu sebenarnya, mau nanya buat Kak Anita. Kak Anita, gimana sih generasi Z ini kok bisa sih nyiptain tren baru dalam kreativitas digital, dan dampaknya apa sih kira-kira dalam mempengaruhi budaya populer dan perkembangan di media sosial ini? Ini kayak baru pertama pertanyaan udah mantep nih. Silakan Kak Anita. Oke, yang pertanyaan dahsyat banget. Tapi emang kalau kita melihat Gen Z gitu ya, kelihatannya mereka itu emang benar-benar keren banget, terus banyak banget kreativitasnya ditumpahkan ke dalam berbagai macam format dan bentuk, baik konten maupun juga hal-hal yang di luar konten sosial media gitu, kayak tulisan, segala macam tuh keren-keren banget. Tapi sebelum ngomongin mengenai bahwa Gen Z itu adalah generasi yang sangat kreatif, aku mau ngingetin dulu bahwa sebenarnya uh, agak ini ada miskonsepsi gitu, ada kesalahpahaman mengenai kekreativitasannya Gen Z. Karena biar gimana pun semua generasi itu punya generasi yang kreatif gitu ya, punya sisi kreatifnya sendiri-sendiri. Cuma memang sangat bergantung pada apa yang tersedia pada masing-masing generasi. Jadi kalau misalnya generasi zaman saya ngelihat Gen Z, kelihatan wah keren banget gitu, mereka kreatif banget. Tapi mungkin nanti nih kalau Gen Alpha udah naik gitu, udah mulai bikin-bikin konten dan segala macam, mungkin kita akan kaget-kaget lagi ngelihat kreativitas mereka. Tapi yang jelas di tiap generasi itu memang ada tingkat kreativitas tergantung dengan kondisinya, dan biasanya yang memperlihatkan kreativitas itu adalah yang pada saat generasi itu yang paling mudanya gitu ya, anak-anak mudanya. Nah, kalau Gen Z ini mereka karena tumbuhnya itu tumbuhnya dalam lingkungan teknologi yang teknologinya itu beragam banget. Kalau zaman saya tuh dulu radio gitu ya, terus udah gitu radio dan TV, terus kemudian VHS, beta gitu. Jadi terbatas banget gitu soal teknologi. Sementara kalau sekarang itu beragam banget dan terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Jadi sekarang bagaimana mereka membuat konten, menciptakan berbagai macam karya-karya di baik digital maupun non digital, itu sangat dimudahkan oleh berbagai macam kemudahan-kemudahan fitur-fitur gitu ya. Fitur sosial media, fitur di luar non sosial media kayak misalnya mesin-mesin editing, mesin-mesin penggunaan AI untuk suara dan segala macam, atau bahkan memasukkan yang keren-keren kayak misalnya leisure show gitu ke dalam
ke dalam konten-kontennya itu sangat mungkin dilakukan. Tadi tuh kita mau ngeliatin kartun-kartun yang keren banget kan ya di awal acara, itu kan juga bagian dari sesuatu yang memang difasilitasi oleh perkembangan teknologi yang terus-menerus berkembang. Nah, jadi ketika Gen Z ini sekarang bikin konten, bikin segala macam hasil karya, itu memang banyak banget melibatkan hal-hal yang secara sensori itu sudah difasilitasi oleh teknologi sekarang. Jadi makin beragam tuh gitu, baik sensori, kalau dulu zaman saya kan cuma visual sama audio aja gitu ya, dan satu arah gitu, kami cuma nonton atau membaca. Sementara kalau sekarang itu jadi sangat interaktif, terus kemudian melibatkan banyak sekali sensor-sensor dari setiap individu gitu, baik hanya nggak cuma sekedar mata dan telinga aja gitu, tetapi juga bahkan misalnya karena interaktif kita juga menggunakan sensor bicara, terus kemudian kita mempergunakan sensor-sensor bahkan brainwave, terus kemudian menggunakan berbagai macam hal-hal lainnya, jadinya tuh kayak heboh gitu, konten-kontennya apa, hasil-hasil karyanya gitu, kayak banyak banget yang muncul dan masuk di dalamnya. Yang itu yang kemudian membuat kita ngelihat kayaknya, wow gila mereka kreatif banget, bikin video-video keren, bikin meme-meme keren, videonya yang tadinya kontennya berat banget dibikin jadi sangat sederhana dan gampang banget masuknya, terus dibikin jadi sangat singkat, terus udah gitu mereka tahu banget gimana caranya untuk ngeklik untuk ngetuk ke wilayah-wilayah yang orang bakalan nyambung dan sehingga konten-konten pikiran mereka jadi gampang untuk viral gitu ya. Jadi dari situ sebenarnya gitu, difasilitasi oleh perkembangan teknologi, lalu juga kemudian ditambah bahwa Gen Z ini adalah generasi yang sebenarnya semakin lama semakin memunculkan sisi otentiknya gitu. Kalau dulu zaman saya itu kami punya norma yang memaksa kami untuk nggak boleh keluar dari norma itu karena ada konsekuensi-konsekuensi sosial yang tidak bisa ditanggung gitu, yang terlalu berat untuk ditanggung. Tetapi sekarang konsekuensi sosial itu lebih fleksibel dan lebih adaptif dan juga lebih memberikan ruang gitu untuk orang-orang menjadi lebih otentik mengenai dirinya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya ketika Gen Z bikin konten, mereka bikinnya sangat ekspresif. Mereka ngeluarin tuh pikirannya kayak apa, perasaannya kayak apa, mereka memperlihatkan siapa identitasnya, aspirasinya mereka kayak apa, keresahannya mereka akan situasi sekarang seperti apa. Bahkan mereka juga bersedia untuk memperlihatkan misalnya sisi-sisi konyolnya mereka gitu ya. Jadi nggak ditutup-tutupin, nggak berusaha untuk terlihat supaya image-nya positif-positif banget, terus kayak berusaha untuk selalu jadi role model yang hidupnya kayak gawang-awang gitu, nggak seperti itu gitu. Gen Z lebih pengen banget menjadi dirinya sendiri dan pengen untuk bisa ekspresif dengan jati dirinya. Nah, masalahnya kan kemudian ini dibawa ya ke dalam ranah sosial media, ranah di luar sosial media juga, tetapi di wilayah digital gitu misalnya. Dampaknya apa? Dampaknya macam-macam gitu. Bahkan kalau kita ngomongin masalah hal-hal yang sangat positif, itu banyak sekali dampak positif akibat dari kreativitas Gen Z. Kayak yang tadi, contoh-contoh mengenai bagaimana menyampaikan pesan-pesan positif dengan mudah, yang mudah diterima oleh masyarakat, bahasanya bahasa simple, secara visual kena banget gitu, secara audio juga ngerti banget bahasa seperti apa yang mesti disampaikan dan seterusnya. Nah, dan urusannya Gen Z ini nih kreativitasnya nggak cuma melulu hanya sekedar entertainment, kita scrolling sosial media terus ngelihat banyak banget konten-konten lucu dan seru gitu ya, tapi merambah juga ke misalnya entrepreneurship gitu. Kita ngelihat nih bagaimana Gen Z itu membawa kreativitasnya ke dalam entrepreneurship. Kalau kita ngomongin mengenai misalnya usaha-usaha yang baru-baru gitu, yang inovatif-inovatif itu biasanya selalu ada rasa-rasa dan gairah dan jiwanya Gen Z di dalam situ. Nah, nggak cuma di situ, tapi kita juga ngelihat gitu bahwa kreativitasnya mereka pun dibawa dan berkembang ke aktivisme sosial. Gen Z ini nih sangat aware soalnya sama masalah-masalah global yang memang mendesak gitu ya untuk segera diselesaikan, kayak misalnya masalah perubahan iklim gitu, atau masalah kesenjangan sosial gitu, atau masalah-masalah mental health gitu, kesehatan mental. Saya terus terang aja termasuk dari salah satu yang sangat-sangat diuntungkan oleh betapa kerennya dan kreatifnya Gen Z ini.
1,5 tahun yang lalu saya baru didiagnosa mengidap ADHD gitu ya, memiliki ADHD atau ADHD. Dan saya nggak punya sama sekali pemahaman, pengetahuan atau informasi mengenai ADHD pada orang dewasa. Saya taunya dari mana? Dari konten-konten yang Gen Z yang sangat-sangat seru gitu. Yang mereka ngomongin mengenai misalnya, ini kelakuannya orang ADHD itu begini gitu misalnya. Mereka memperlihatkan dalam video-video pendek. Saya jadi ketawa-tawa karena saya jadi relate gitu. Oh iya, oh ini yang ternyata saya pikir selama ini saya yang aneh sendiri, ternyata normal toh gitu ya. Terus kemudian saya jadi banyak banget belajar dari berbagai macam konten-konten kayak gitu. Nah, mereka ini banyak banget mempergunakan kreativitasnya untuk ningkatin awareness kita gitu, kesadaran kita mengenai hal-hal yang tadinya mungkin kita nggak sadar, kayak tadi saya contohnya sama ADHD. Dari situ saya belajar mengenai mental health lainnya yang terkait dengan ADHD, kayak misalnya anxiety, depresi, terus rejection sensitive dysphoria, misalnya dan berbagai macam hal lainnya gitu yang memang tadinya saya nggak ngerti apa-apa soal itu. Terus saya juga sering terkaget-kaget gitu ya, karena saya udah lama banget dalam dunia aktivisme, tapi kadang-kadang saya suka kaget ngelihat bagaimana Gen Z bikin konten-konten yang ngajakin masyarakat untuk mulai ngeh sama permasalahan-permasalahan lingkungan, masalah-masalah perubahan iklim, masalah kesenjangan sosial, tapi dengan cara-cara yang kadang-kadang mereka ngomonginnya santai gitu, tapi kita tahu bahwa muatannya itu sangat-sangat besar gitu ya. Dan mereka nggak cuma sekedar untuk ningkatin awareness kita aja gitu, tapi mereka juga menggunakan kreativitasnya untuk memang mendorong perubahan dan memastikan bahwa mereka itu dalam prosesnya berusaha untuk memberdayakan orang lain gitu. Salah satu hal yang memang kerasa banget di Gen Z itu adalah bahwa mereka itu bukan nggak ngerasa harus bersaing satu sama lain, tapi pengen malah justru membangun satu sama lain gitu ya. Makanya mereka banyak banget gampang gitu untuk saling berkolaborasi gitu, saling bikin kegiatan-kegiatan bareng, padahal belum kenal, baru kenal lewat misalnya sosial media, ternyata punya satu pandangan yang mirip mengenai satu isu tertentu, lalu mereka gabung, nggak pernah ketemu, tapi ya udah berkreasi aja bareng-bareng, terus kemudian kampanye untuk isu-isu tertentu, isu lingkungan, isu apapun gitu ya. Terus kemudian udah mereka jalan aja gitu tanpa perlu harus ada embel-embel yang rumit gitu di belakangnya. Nah ini yang kemudian kalau kita ngomongin mengenai budaya, sangat bertimbal balik dengan teknologi, bukan hanya perkembangan teknologi, tapi juga perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan fitur-fitur teknologi itu kemudian juga dibaca oleh perusahaan-perusahaan teknologi, terutama sosial media. Kayaknya ini butuh untuk difasilitasi dengan fitur-fitur ini deh. Ya udah kita sediain fiturnya gitu ya. Jadi makanya makin lama makin ke sini sosial media fiturnya makin banyak, makin kreatif, makin seru, makin heboh, makin jedak-jeduk gitu. Karena ada timbal balik itu yang kemudian dimanfaatkan lagi oleh penggunanya, terutama Gen Z yang kreativitasnya luar biasa itu untuk nyebarin lagi kampanye-kampanye untuk isu-isu yang memang sangat penting ya, termasuk isu kemiskinan dan seterusnya. Nah, karena mereka itu bawaannya adalah bawaan yang sangat pengen otentik, mereka benar-benar pengen mengekspresikan diri, kadang-kadang ini juga jadi berdampak negatif gitu. Kadang-kadang mereka pengennya misalnya pengen sharing informasi, tapi terus kemudian terlalu menggebu-gebu, akhirnya malah jadi berlebih-lebihan dalam memberikan informasinya, malah akhirnya jadi misinformasi gitu ya. Jadi menyebarkan atau menciptakan informasi yang sebenarnya salah, tapi mereka pikir itu bisa bikin orang jadi seneng sama konten mereka dan kemudian mau lebih memberikan perhatian kepada konten mereka. Atau misalnya pengen ngeritik gitu, karena saking biasanya gitu ya mereka dalam mengekspresikan diri, pengen ngeritik sesuatu, tapi ngeritiknya terlalu berlebihan, akhirnya malah jadi bullying gitu ke yang lainnya. Atau misalnya ada juga yang bikin konten yang sampah gitu, bukan konten-konten yang tadi ya, yang berusaha untuk kolaboratif, berusaha untuk meningkatkan entrepreneurship, atau berusaha menghibur, berusaha bawa ke kesejahteraan orang gitu, tapi malah jadi konten-konten yang toksik banget gitu. Misalnya yang iseng trolling orang, pokoknya maki-maki aja gitu. Ngerendah-ngerendahin itu juga banyak gitu, karena ngerasa bahwa
bagian dari ekspresi diri itu adalah bagian yang artinya saya bebas aja ngapa-ngapain, padahal kan nggak seperti itu. Padahal ada batas-batasnya yang kemudian dan juga konsekuensi yang sebenarnya harus ditanggung oleh dirinya sendiri sama orang-orang di sekelilingnya juga gitu. Dan kemudian jadi malah bisa bikin lingkungan sosial media itu jadi toksik banget. Kalau saya tuh pengen ngasih ininya apa namanya ya, ngasih analoginya tuh gini. Kadang-kadang tuh kita saking pengen berkeluh kesahnya gitu ya, curhat di internet, kita pengen ekspresiin perasaan, keresahan gitu, terus udah gitu saya ngibaratinnya itu kayak kentut gitu, kayak ngeluarin kentut, kan bau ya, tapi kan kalau habis kentut tuh lega perutnya gitu, badannya. Nah masalahnya kalau kita di internet, itu kemudian kentut melulu, terus orang lain juga ngelihat dan bilang bahwa kayaknya iya ya, bener ya, enak loh kalau kentut itu ngeluarin angin-angin yang kotor, mendingan saya keluarin dari badan saya, terus semua orang ikutan kentut gitu di internet, alias mengeluarkan semua keresahan dan semua, kesambatannya gitu, terus di internet lama-lama akhirnya ruangannya jadi apa? Kan jadi baunya nggak keru-keruan. Nah sama, internet juga gitu, kalau kita terlalu berlebihan dalam memasukkan sampah, konten-konten sampah gitu, nggak kita saring, lama-lama ruangnya itu jadi ruang yang sangat-sangat toksik, bau, busuk gitu, malah akhirnya nggak jadi nyaman buat siapapun. Saya sampai situ dulu aja ya, Kak Safero, nanti yang berikutnya kita lanjutin Baik, Anita. belakangan. Oke, baik, Kak Anita. Ini sebenarnya ya, kalau teman-teman tadi nyimak nih, apa yang disampaikan oleh Kak Anita ini sebenarnya udah bisa jadi pengantar diskusi kita hari ini. Karena layer-layer luarnya itu udah benar-benar dikupas habis semua sama Kak Anita. Yang nanti mungkin setelah ini kita tinggal ngelakuin berbagai pendalaman aja nih, berbagai pendalaman mengenai isu-isu yang tadi dibahas sama Kak Anita ya. Kak Anita makasih banyak kalau udah sharing-sharing insight-nya ya. Benar-benar jadi, oh iya, jadi mikir gitu, oh iya ya gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Kak Yova gitu. Nah, Kak Yova, gimana sih Kak Yova? Apa ya, gimana ya cara menggali cara teman-teman generasi Z ini untuk membangun dan memelihara hubungan melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya yang memang banyak digunakan oleh teman-teman Gen Z. Silakan Kak Yova. Baik, terima kasih banyak Mas Safero. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mbak Anita yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Dan aku sebagai Gen Z langsung ngerasa relate banget ketika Gen Z dikatakan sebagai generasi yang sangat kreatif, terutama di bidang media sosial, dunia digital, dan lain-lain. Dan aku sangat setuju, generasi Z ini punya cara yang sangat-sangat unik untuk mengembangkan potensi mereka di media sosial dan di dunia digital. Mereka itu memanfaatkan platform-platform yang ada di dunia digital itu dengan sangat-sangat baik. Mungkin misalnya bisa kita sebut saja di Instagram. Sekarang lagi ngetren banget ya kita bikin seperti template at yours yang kita membagikan misalnya skincare kita apa, make up kita apa gitu. Jadi emang generasi Z ini sangat-sangat bisa memanfaatkan platform yang ada dan fitur-fiturnya dengan sebaik mungkin. Nah, aku juga punya mungkin beberapa tips atau mungkin pendapatku dari bagaimana sih generasi Z ini bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut, memaksimalkan potensi platform yang ada, dan bahkan bisa membangun hubungan sosial yang baik melalui media sosial. Kalau dari aku sendiri, biasanya generasi Z itu memiliki pilihan atau platform-platform yang sekiranya menurut mereka itu ini cocok atau ini pas untuk mereka. Mungkin ada beberapa Gen Z yang mereka lebih fokus untuk membuat tulisan, makanya mereka memilih media sosial X. Atau juga ada yang lebih suka di konten video-video singkat, makanya mereka lebih memilih konten video dan mereka upload di platform YouTube. Atau kalau misalnya kalau video singkat di Reels, kalau video panjang di YouTube. Dan ini sebetulnya kembali lagi ke minat dan bakat yang dimiliki oleh Gen Z. Kalau aku sendiri, aku sangat tertarik dan memiliki kemampuan untuk membuat konten-konten video singkat. Jadi aku berfokus di platform di YouTube, di
Reels, Instagram Reels, dan di TikTok. Jadi di situ aku banyak sekali mengupload tentang isu-isu kesehatan mental, termasuk pengalamanku sebagai survivor kesehatan mental, dan yang bahkan pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau misalnya generasi millennials, generasi baby boomers melihat itu kayak, ya ampun ini kan aib, ngapain di-share. Tapi sebagai Gen Z, karena aku yang tadi dikatakan Bu Anita, aku merupakan generasi yang cukup ekspresif, jadi aku bisa dengan pedenya membagikan pengalaman yang kalau kata orang itu aib, dan aku juga jadinya punya apa ya, punya keberanian, punya sedikit lebih berani untuk menyuarakan isu-isu kesehatan mental, dan aku punya konsistensi dan motivasi yang lebih untuk mematahkan stigma-stigma yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan kalau misalnya balik lagi, gimana caranya biar kita bisa ngembangin potensi kita di dunia digital, ya tentu saja tadi kita harus tahu kira-kira platform mana yang kita itu bisa maksimalkan. Lalu kita juga harus tahu kira-kira kita mau membagikan apa sih di platform tersebut. Kira-kira hal apa yang bisa kita suarakan di platform tersebut. Kita juga bisa berbagi banyak sekali konten, banyak sekali informasi yang menurut kalian relate, atau menurut kalian ini pantas untuk dibagikan. Tapi juga jangan lupa untuk membatasi apapun yang kalian share. Jangan sampai kalian terlalu ekspresif, terlalu sharing sana-sini, tapi juga lupa untuk menjaga privasi kalian. Jikalau ada informasi yang sekiranya itu privasi, misalnya alamat rumah, atau misalnya data-data pribadi, itu jangan sampai kalian share. Soalnya pas itu juga pernah ada isu ya, kan kalau di Instagram ada namanya template at yours ya, terus ada at yours-nya itu template-nya disuruh untuk share alamat rumah kalian, terus KTP kalian disuruh difoto, apalah, pokoknya data-data pribadi yang akhirnya itu malah digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk misalnya menggunakan data verifikasi di bank dan segala macam. Jadi teman-teman boleh banget untuk membagikan pengalaman atau kegiatan apapun yang teman-teman ingin kalian sharing, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga privasi yang teman-teman punya. Terus aku juga ngerasa di platform ini Gen Z juga bisa menggunakan platform sebagai ajang untuk berinteraksi secara real time dengan berbagai platform, misalnya sebut saja Discord, atau live streaming. Kita sering banget mungkin nonton YouTuber gaming, atau misalnya hanya kita nggak bisa nonton di TV, jadi kita tontonnya di aplikasi live streaming, atau kita mendukung timnas yang kemarin baru saja menang melalui live streaming. Jadi emang banyak banget platform yang bisa digunakan oleh Gen Z untuk di dunia interaksi secara real time. Dan di sini bahkan Gen Z juga bisa langsung berinteraksi secara langsung, karena memang memungkinkan platformnya untuk berinteraksi secara real time atau secara langsung, seperti itu. Jadi kita walaupun virtual, walaupun online, kita memiliki rasa keterlibatan secara langsung dan memiliki koneksi yang lebih lagi. Kalau dulu kan mungkin kita hanya sebatas komen, atau kita hanya sebatas bacain komen, like, tapi sekarang kita udah punya platform yang membuat kita bisa lebih berinteraksi dan lebih merasa terkoneksi, seperti itu. Dan jangan lupa, karena kita mempunyai banyak platform, penting banget untuk kita bisa memperluas jaringan pertemanan. Ini mungkin kelebihan dari platform dan dunia digital juga ya. Kita itu jadi lebih mudah menemukan teman-teman atau menemukan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita. Misalnya sebut saja aku ngefans banget sama Hindia. Hindia itu adalah band, dan aku bisa langsung follow Instagram yang berkaitan dengan band Hindia, dan aku jadi tahu info-info konser, info-info yang bermanfaat tentang Hindia, dan aku nggak perlu cari di Google, karena jujur sekarang setelah aku pikir-pikir kayaknya informasi lebih mudah aku dapatkan di Instagram, di TikTok. Jadi sekarang kalau misalnya aku mau menanyakan sesuatu tuh, aku kayak misalnya cari tempat kuliner di Jakarta. Aku tuh udah nggak pakai Google lagi, tapi aku makainya TikTok. Karena dengan aku lihat di TikTok, itu videonya itu lebih
lebih menjelaskan gitu, karena aku bisa langsung lihat videonya, bisa langsung lihat review makanannya, dan aku merasa itu lebih terpercaya gitu daripada Google. Jadi ini juga bisa untuk, mmm, mencari informasi lebih luas dan tadi untuk bisa memperluas jaringan pertemanan yang mungkin memiliki minat dan bakat yang sama seperti kita. Mungkin kalau di X, aplikasi X itu udah ada yang namanya community gitu-gitu. Jadi bisa lebih terhubung dengan orang yang memiliki minat yang sama dengan kita. Dan, karena kita sudah punya platform ini, penting banget untuk kita bisa menjaga koneksi ini. Dan kita juga bisa lebih memilih nih, kira-kira orang mana sih yang perlu kita tetap terhubung dengan mereka di media sosial. Mungkin kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang kita anggap toksik, yang kita anggap, "Ih, apaan sih nih orang salty banget ngebahas apa, nge-reply story aku yang kayaknya nggak suka banget kalau aku upload ini, upload itu." Kita mulai bisa batasi dari situ. Tapi mungkin tidak bisa dipungkiri juga kita pasti akan menemukan teman-teman online, teman-teman virtual yang bisa memberikan dukungan kita secara support emosional. Aku kalau misal lagi down, aku kan, didiagnosa bipolar dan kalau misalnya aku lagi di fase depresi, aku sering banget bacain komentar-komentar positif dari para netizen di, Instagram aku, di TikTok aku, karena mereka itu sweet banget, mereka tuh suka komentar yang baik-baik, support aku, nyemangatin aku, terus juga, kasih komentar-komentar apresiasi dan itu cukup membuat aku kayak, "Ah, aku sangat merasa diapresiasi oleh para netizen di Indonesia," seperti itu. Terus juga, aku mau ingetin teman-teman buat membatasi penggunaan media sosial, jangan sampai kita ketergantungan sama media sosial, karena kita juga punya kecenderungan untuk ketergantungan dengan dunia digital. Dan aku ingin kasih tahu teman-teman untuk selalu self-care dan boleh banget teman-teman untuk detox dulu dulu dari dunia digital jika merasa Mhm. perlu. Karena kadang-kadang, kita sudah terlalu banyak terpapar dengan dunia digital dan kadang kita butuh banget untuk detox dari segala dunia media sosial termasuk dunia digital. Jadi, penting banget ya buat kita untuk sadar akan keseimbangan dari penggunaan media sosial ini. Terima kasih, Baik. aku kembalikan ke Kak Safero. Wah, terima kasih banyak Kak Yova. Bener nih, beberapa hal yang diomongin Kak Yova jadi, oh iya, iya bener juga ya, relate nih kayaknya. Ya jadi memang apa yang di media sosial itu ya dua sisi juga, ada yang baik, yang enggak juga ada yang enggak. Tinggal kita pintar-pintar milih dan kalau bisa kita pun ketika pakai media sosial jadi yang baik juga, jangan jadi yang kurang baik gitu. Kak Yova terima kasih banyak sharing-sharingnya. Selanjutnya aku pengen beralih nih, kita beralih dulu ke Kak Marisa. Nah, Kak Marisa nih, tetap dipanggil Kak nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Oh, Masih boleh muda ya? kan? Masih muda, kita semua masih muda harusnya ya. Oke, jadi Kak Marisa, ini mau nanya, apa aja sih Kak Marisa tantangan generasi Z ini dalam menggunakan sosial media terhadap kesehatan mental mereka? Silakan Kak Marisa. Oke, ini, penting banget untuk didengerin dan diingat-ingat gitu, karena kalau kita ngomongin dampak positifnya tentu banyak banget tadi dari Mbak Anita, Kak Yova juga udah menjelaskan seberapa, helpful-nya, beneficial-nya penggunaan media sosial gitu ya. Kita perlu melihat bahwa usia Gen Z itu kan dari masa belasan tahun umurnya ya, belasan tahun menuju usia dewasa awal rentang 20 sampai 25 tahun. Yang mana kalau ngomongin tugas perkembangan gitu, biasanya usia-usia ini tuh lagi masa-masanya mencari jati diri, mencari identitas diri, terus ketika masuk usia dewasa awal tuh 20, 21, 22, mereka sedang bersiap-siap untuk bisa hidup mandiri juga, gitu, mengambil sebuah keputusan hidup yang sangat besar. Nah, di sisi lain dengan adanya media sosial ini bisa sangat membantu memberikan informasi yang, baik gitu ya. Ini apakah, ada gambaran soal profesi A, profesi B gitu ya. Terus cara-cara untuk bikin CV itu kan banyak juga ya dibagikan di media sosial. Tapi sayangnya ada fenomena ketika kita terlalu banyak informasi yang kita serap, itu juga bisa menjadi tidak membantu kita gitu, tapi semakin membuat kita kebingungan gitu. Kebayang nggak, kita lagi mencari identitas diri, kita lagi mau apa, mengambil big decision yang besar,
dengan banyaknya data dan informasi ketika kita tidak didampingi oleh orang dewasa atau, orang sekitar atau profesional dalam pengambilan keputusan ini akan membuat para Gen Z ini juga kebingungan gitu kan, sehingga, "Aduh, ini harus jalannya ke mana sih? Apakah aku harus ngikutin, eee, role model yang ini? Apakah aku harus ngikutin gaya hidup, role model berikut?" Gitu. Tanpa akhirnya sadar apa sih, awareness terhadap diri sendiri, apa sih kapasitasku, apa sih kelebihanku, apa kekuranganku gitu. Jadi dari sisi informasi, too much information yang overload itu juga bisa jadi tidak baik gitu ya. Kemudian juga, tadi sempat di-mention gitu sama Mbak Anita, memang media sosial ini sangat 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 mudah untuk diakses, hingga hampir tidak terbatas gitu ya. Kita bisa terkoneksi oleh siapapun, bahkan yang kita nggak tahu wujudnya seperti apa, background-nya seperti apa gitu ya. Dan ini menjadi sebuah tantangan karena usia tadi ya, tugas perkembangan usia 20 tahunan paling pertama biasanya gitu ya kalau ngomongin teori, yang paling dicari tuh tentang relasi percintaan. Ya, mencari percintaan, cari pasangan gitu ya, karena loneliness ini cukup kuat juga di usia 20 tahunan, butuh ada yang ikut membersamai nih, mengarungi kehidupan gitu kan. Jadi explore, banyak aplikasi juga, yang dating apps gitu ya, yang tujuannya untuk mencari pasangan sampai bahkan kemanapun di belahan dunia manapun kita bisa mencari, sehingga rentan juga terhadap kondisi-kondisi yang bisa bisa jadi merugikan gitu. Makanya tadi penting banget juga untuk kita bisa tahu batasannya, walaupun di media sosial ibaratnya tidak ada norma tertulis gitu ya. Ini etikanya harus sampai mana, beda lah dengan generasi-generasi sebelumnya. Kita juga sebagai Gen Z yang menggunakan media sosial juga harus tentu bijak dan menentukan batasan normanya mau sampai mana gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu kebablasan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri gitu, dan belum lagi kalau ngomongin dampaknya ke kesehatan mental, oh ini tentu banyak dan akan aku jelaskan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ketika kita sudah relate ke sana juga gitu. Tadi sudah sempat di-mention juga, sebagai pengguna media sosial yang aktif, teman-teman juga yang di sini, sedikit aja aku kasih contoh ya. Pernah nggak sih ketika saking serunya main media sosial, kita akhirnya mindless scrolling, akhirnya nge-scroll terus sampai kapan ya berhentinya? Atau bahkan setelah berhenti kita baru sadar, "Hah, ini udah 1 jam, ini udah 2 jam," gitu. Karena memang ketika kita menggunakan media sosial, otak kita tuh mengeluarkan zat yang namanya dopamin. Itu adalah zat yang membuat kita merasa rileks, yang membuat kita merasa nyaman gitu. Jadi ketika kita buka medsos, rasanya feeling-nya enak banget gitu ya. Kadang kadang akhirnya cara kita mengatasi masalah emosional di kehidupan nyata, kita jadinya lari ke medsos. Misalkan tadi, aduh susah banget nih ngadapin kehidupan, tantangan pekerjaan, stressful dan lain-lain, oke kita langsung main ke medsos, entah itu main game, dan lain-lain gitu ya yang berelasi dengan gadget. Karena memang secara alamiah kita ngerasa rileks, sampai akhirnya kita bisa addiction dan ketika kita tidak menggunakan gadget, ada titik di mana kita kayak pengguna narkoba ataupun rokok yang akhirnya sulit untuk bisa menetralisir lagi perasaan kita terhadap gadget karena saking rasanya udah butuh banget ngegunain gadget. Kalau nggak ada gadget rasanya anxious banget, rasanya nggak nyaman banget, rasanya cemas banget. Nah, itu yang menjadi tantangan juga tentu ke kesehatan mental. Seperti itu, Mas. Baik, Kak Marissa. Oh, terima kasih banyak nih. Jadi dapat ini ya, dapat ilmu yang mungkin ada tadi terbesit sisi-sisi medis sedikit ya gitu. Jadi memang kalau berbagai hal yang mungkin suka teman-teman Gen Z lakuin itu ada penjelasan ilmiahnya gitu. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu aja, tapi ada dasar di balik semua perilaku-perilaku itu. Gitu ya. Terima kasih Betul. banyak Kak Marissa. Selanjutnya kembali lagi nih ke Kak Anita. Nah, Kak Anita sekarang mau nanya mengenai tantangan sih. Apa aja sih Kak Anita, menurut Kak Anita nih ya, tantangan yang dihadapi oleh teman-teman generasi Z dalam menghadapi evolusi teknologi yang mulai dari tadi udah di-mention juga banyak penggunaan AI, digital privacy, serta pengaruh media sosial yang kayaknya makin gede ya, makin kesini. Silakan Kak Anita. Iya, jadi sebenarnya, sebagian dari,
apa namanya ya, tantangan-tantangan yang dihadapin tadi kita udah sedikit-sedikit sentuh ya, tipis-tipis gitu. Tetapi pada intinya sebenarnya tantangan dunia digital itu yang jelas pertama bukan untuk Gen Z aja, semua generasi menghadapi tantangan ini gitu. Cuman kadarnya beda-beda, levelnya beda-beda, dan mungkin bentuknya pun juga sedikit berbeda gitu. Kalau tapi sebenarnya bisa di breakdown ke dalam beberapa jenis tantangan. Yang pertama adalah tantangan, ini agak susah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena safety dan security itu dalam bahasa Indonesia sama-sama keamanan, tapi dalam bahasa Inggris ininya beda gitu ya, sense-nya beda, rasanya beda. Safety itu rasa aman yang kita punya gitu ya. Jadi misalnya ketika kita masuk ke dalam sosial media, seberapa aman kita dari misalnya bullying, terus kemudian dari predator-predator seksual, dari orang-orang yang mau yang trolling gitu ya, yang mau trolling ke akun kita dan seterusnya. Itu hal-hal yang sifatnya bukan cuma tantangan kita sebagai korban, keamanan kita terancam, tetapi bagaimana juga tantangannya adalah kita tidak menjadi salah satu pelaku. Karena seperti yang tadi saya bilang gitu, bahwa kadang-kadang kita suka kebablasan aja, terlalu heboh dan terlalu in the moment, terlalu kebawa emosi, perasaan, sebel banget nih orang debat sama dia tuh, dia kekeh banget sih nggak bisa diomongin. Akhirnya malah jadi berantem nggak keru-keruan yang nggak penting sebenarnya gitu, dan yang efeknya apa sih ke kehidupan kamu kalau kamu berdebat sama orang yang nggak kenal gitu kan. Pulang-pulang dua-duanya sama-sama kesel, tapi terus habis itu terus apa yang berubah, kan nggak ada juga. Hal itu pertama yang safety. Safety ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita kemudian tidak terbawa ke dalam pola lingkungan dan ekosistem yang toksik tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah tantangan security. Tantangan security itu banyak banget tantangannya gitu. Kita ngomongin mengenai bagaimana kita secure, kita aman dari upaya-upaya yang bisa mengancam nggak cuma masalah rasa kita aman, tapi juga secara fisik, secara kepemilikan barang-barang, itu semuanya kita aman gitu ya. Jadi diantaranya misalnya adalah kayak upaya untuk melakukan scam ke kita, penipuan, mau penipuannya bisa macam-macam bentuknya, nggak cuma sekedar yang nantinya dalam bentuk uang. Bisa juga misalnya stalking gitu, di Uber sama orang, terus tiba-tiba kemanapun kita pergi, kenapa orang ini selalu ada ya gitu, geoteknya kok kenapa mirip melulu sama kita misalnya. Terus kemudian dalam bentuk ketidakhati-hatian kita dalam mengunggah informasi-informasi gitu, karena heboh yang nyeritain, ini loh rumahku, lihat Kak, rumahku ada di jalan ini, segala macam. Akhirnya semua data keluar yang ada pada saat rumah, atau terus tiba-tiba ngomong, ya kami lagi mau liburan 5 hari, jadi rumah kosong. Ya jangan kaget gitu kalau tiba-tiba pulang rumahnya udah habis gitu isinya. Itu bagian dari security, permasalahan security yang bisa sangat sangat ada di dalam dan mengancam orang-orang ketika berada dalam dunia digital. Terus kemudian ada lagi, sebenarnya tadi tuh saya sambil lihat-lihat pertanyaan ya di dalam kolom gitu, kolom komen, banyak banget yang, dan juga sebenarnya tadi udah diomongin mengenai, banyak banget yang ngomongin mengenai kecanduan gadget gitu, kecanduan sosmed terutama gitu. Nah, banyak dari teman-teman kita nih sebenarnya nggak sadar bahwa kecanduan itu bukan cuma sekedar kecanduannya aja, tapi kan dampaknya banyak gitu ya. Dampaknya misalnya saya sibuk banget main scrolling gitu sampai akhirnya ketiduran, tapi ketiduran udah jam 1 malam, padahal besoknya jam 7 pagi udah harus sekolah. Akhirnya performa di sekolah jadi buruk gitu karena kurang istirahat. Terus kemudian begitu juga dengan kerja dan seterusnya. Kadang-kadang kita nggak nyadar juga gitu bahwa di masa depan kita itu ada hal-hal yang sebenarnya ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Kayak misalnya contohnya adalah saya julid gitu sama artis siapa gitu, selebriti siapa, saya julitin aja di komennya. Ternyata pada saat nanti saya nyari kerja, perusahaannya ngecek dulu ke sosmed saya gitu, saya ngomong apa aja. Dan ketika ternyata saya dilihat sebagai orang yang tidak membawa kultur atau attitude atau sikap yang cukup baik atau selaras dengan yang dimiliki sama perusahaan, nggak diterima gitu. Atau saya mau apply beasiswa, tapi gara-gara saya pernah ngisengin orang di sosial media atau saya bikin konten yang aneh-aneh, yang ngisengin binatang, misalnya kucing atau anjing, akhirnya saya dianggap
nggak layak untuk dapetin beasiswa. Itu banyak banget sebenarnya konsekuensi masa depan yang orang-orang tuh sering, terutama sekali yang masih muda gitu, sering nggak ngelihat gitu. Karena 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan masih jauh. Pada saat nanti kita baru mau kerja, gitu, cari kerja itu masih jauh gitu. Jadi nggak kelihatan dari sekarang. Belum lagi kita ngomongin mengenai relationship issues yang mungkin bisa jadi permasalahan gitu. Hanya gara-gara kita nggak megang etika digital. Akhirnya terus berdampak pada hubungan kita dengan keluarga, dengan orang-orang sekeliling, bahkan termasuk dengan orang-orang yang kita nggak kenal itu jadi buruk. Terus kemudian kita yang jadinya kena imbasnya gitu. Misalnya kita komen sesuatu yang julid ke orang lain dan toksik, terus orang itu nggak terima, akhirnya dia balik lagi gitu ya, mentoksikin kita, tapi dia bawa temen gitu, akhirnya rame-rame ngebully gitu, itu bisa aja sangat terjadi. Dan akhirnya kemudian ada urusan-urusan hubungan yang tidak bisa dibenerin lagi gitu dari situ. Terus belum lagi kita ngomong mengenai daya kritis gitu ya, fokus retention kita, kemampuan kita untuk memegang fokus, bukan memegang fokus retention itu apa ya bahasa Indonesianya? Untuk menjaga fokus kita gitu, itu makin lama makin kecil gitu, karena kan memang scrolling itu bikin adiksi gitu. Dan yang terakhir sebenarnya adalah soal mental health tadi, mengenai tadi kan Kak Marisa udah ngomongin tuh ya soal scrolling mulu, awalnya enak, lama-lama bahkan ketika rasanya sudah tidak enak pun kita tetap aja scrolling, karena emang udah adiksi banget. Nah, satu hal nih yang benar-benar kerasa banget ya zaman sekarang itu adalah kita seringkali udah nggak punya akses sama diri sendiri, saking semua stimulus datangnya dari luar. Jadi kita mau nanya sama diri sendiri mengenai sebenarnya gue maunya apa? Sebenarnya gue maunya hidup gue seperti apa? Sebenarnya nilai apa yang gue pegang? Itu udah nggak punya jawabannya karena nggak bisa ngobrol sama dirinya sendiri. Semuanya butuhnya dari luar. Nah, itu salah satu hal yang tantangan-tantangan besar gitu yang sebenarnya kita harus mulai kendaliin dari sekarang, Kak Safiro. Baik, jadi emang tantangannya banyak, tapi tenang aja teman-teman karena Gfriend semua, karena ya tantangan itu semua bisa diatasin sebenarnya, ada cara-caranya ya, mungkin nanti akan kita bahas juga. Tapi memang Kak Anita tadi nge-set bahwa di era yang sekarang itu tantangannya emang luar biasa banget, dan kemajuan teknologi memudahkan sekaligus memberikan berbagai tantangan baru juga untuk generasi-generasi yang sekarang. Terima kasih banyak Kak Anita untuk sharingnya. Selanjutnya beralih ke Kak Yova. Nah, Kak Yova mau nanya nih, masih seputar tantangan sebenarnya, cuma ini membahas mengenai koneksi digital. Kira-kira apa sih Kak Yova tantangan dan manfaat koneksi digital, termasuk mungkin pengaruh terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial gitu. Silakan Kak Yova. Baik, tadi mungkin kalau di poin pertanyaan pertama aku sudah jelasin banyak banget manfaat dari dunia digital, dari yang kita bisa memperluas jaringan sosial, kita juga bisa mengakses berbagai informasi dan edukasi, dan bahkan kita juga bisa mendapatkan dukungan dari para netizen atau dari para teman-teman virtual, dan kita juga bisa merasa semakin terlibat karena media sosial memiliki platform yang membuat kita bisa lebih terkoneksi satu sama lain. Tapi di lain itu juga ada beberapa tantangan yang mungkin kita akan temui juga nih di dunia digital. Tadi udah disebutin juga sama Mbak Marisa terkait overload informasi. Kita pasti sering banget mendapatkan banyak informasi di TikTok misalnya atau di Reels. Kalau aku sering banget dapat informasi tuh dari TikTok dan dari Reels karena aku berkecimpung atau aku sering bikin konten di sana, aku juga jadi sering banget scroll untuk memantau tren-tren atau isu apa yang sering dibicarakan. Dan kadang jujur itu bikin aku pusing karena banyak banget informasi-informasi yang harus aku terima untuk otakku, dan kadang jujur itu juga larinya menjadi hal yang tidak baik karena aku jadi overthinking. Nanti malamnya aku kepikiran, kayak misalnya tiba-tiba ada TikTok lewat, ini dia gejala misalnya BPD, dan aku ngerasa kayak kan aku ini diagnosanya bipolar ya, terus aku ngeliat gejala BPD atau borderline personality disorder, itu tuh gejalanya mirip banget sama aku yang alami sebagai bipolar. So aku langsung overthinking, aduh jangan-jangan gue sebenarnya ini BPD ya, bukan bipolar. Jadinya malah ujung-ujungnya karena kebanyakan informasi itu malah jadinya self-diagnose gitu. Dan banyak banget juga pasti teman-teman pernah ngerasa kayak nemuin
Reels atau nemuin TikTok yang menyebutkan gejala-gejala suatu penyakit, terus teman-teman kayak langsung relate, terus malah jadinya self-diagnose. Itu menurut aku itu bahayanya dari segi kesehatan mental. Terus juga kita rentan untuk terkena bullying. Bullying zaman sekarang udah bukan cuma bully secara langsung aja, tapi juga ada yang namanya cyberbullying, di mana ini pasti akan berdampak banget kepada kesehatan mental para Gen Z. Dan aku jujur pernah juga mengalami fenomena ini. Aku pernah saat itu upload fotoku awal-awal masih puber, masih remaja, aku upload fotoku saat aku lagi belajar make up, dan jujur itu fotonya sangat menor emang kelihatannya gitu. Terus akhirnya fotoku itu malah disebarin sama temanku, di-screenshot terus disebarin ke akun media sosial spam account. Mungkin teman-teman tahu spam account, kita biasanya Gen Z ini punya second account untuk membagikan ke teman-teman terdekat aja. Biasanya akunnya private dan cuma teman-teman terdekat yang follow. Dia share foto aku yang menor itu di akun sosial medianya yang spam account atau second account itu, dan aku justru dibully di situ. Jadi teman-temannya yang lain kayak ikut, ih jelek banget, ih kayak setan Jepang gitu. Aduh, pokoknya itu cukup membuat self esteemku sangat turun, dan ini membuat aku jadi takut banget mau upload hal tentang apapun di media sosial, termasuk dulu mukaku sendiri gitu. Jadi aku punya kecemasan dan kekhawatiran sendiri karena efek dari cyberbullying ini. Dan cyberbullying juga mungkin teman-teman pernah lihat sendiri, misalnya ada artis-artis atau public figure yang sedang kena skandal, langsunglah komentarnya dipenuhi oleh para netizen yang berkata kurang baik, seperti itu. Dan ini efeknya juga bakal negatif banget, bisa menimbulkan gejala kecemasan, gejala depresi, stres yang sangat tinggi, dan lain-lain. Terus juga tadi udah dibahas sama Mbak Anita dan Mbak Marisa bahwa kita juga punya kecenderungan untuk ketergantungan dengan teknologi, terutama dengan media sosial, di mana kalau misalnya ketergantungan, misalnya contohnya bisa ngerasa kayak, aduh, aku harus ngepost ini ya, kayak apa ya, jadi punya kayak ngerasa harus selalu post, harus selalu upload apapun itu, padahal mah seharusnya Iya. nggak perlu ya, misalnya kayak gitu. Terus dan dari ketergantungan ini banyak banget bisa mempengaruhi kehidupan, karena ini bisa mengganggu keseimbangan hidup. Karena kita terlalu banyak scroll, misalnya nggak mau berhenti scroll TikTok, scroll Reels, itu bisa mengurangi kualitas istirahat kita. Misalnya kita jadi bisa insomnia, begadang, cuma scroll TikTok dan scroll Reels misalnya gitu. Dan bahkan ini juga bisa bikin kemampuan interaksi kita secara langsung itu menurun, karena kita terlalu fokus untuk interaksinya lewat virtual aja. Bahkan kayak kalau misalnya kita ngumpul sama teman-teman, malah kita lebih seringnya sambil main HP gitu. Jadi malah interaksi secara langsungnya itu kurang. Terus juga kita rentan banget terkena isu gangguan mental, misalnya kecemasan. Kita pasti sering lihat ya teman-teman kita terlihat sempurna banget di media sosial, misalnya badannya bagus, body goals, mukanya mulus, pekerjaannya, karirnya bagus banget, dan kita jadi ngerasa kayak karena kita sudah melihat citra atau reputasi yang sempurna di media sosial mereka, kita jadi ngerasa rendah diri, self esteem kita sangat rendah, kita nggak percaya diri, insecure, bahkan kita melihat badan kita, tubuh kita, fisik kita tuh jadi ngerasa kayak, ih, aku nggak secantik dia, aku nggak se-body goals dia. Padahal yang ditunjukkan misalnya di media sosial itu belum tentu pada kenyataannya seperti itu. Banyak hal-hal yang tidak realistis yang ditampilkan di media sosial. Misalnya ada yang menggunakan aplikasi, menggunakan filter, atau menggunakan Photoshop seperti itu. Jadi banyak sekali memang postingan-postingan tidak realistis, dan itu mempengaruhi self esteem kita. Lalu juga kita jadi memiliki hubungan sosial yang sangat kompleks karena tadi kita interaksinya memiliki banyak peluang yang sangat luas, tapi justru itu juga membuat interaksi kita jadi terlihat kompleks, karena beda ya pasti kalau misalnya virtual dan langsung kadang akan ada kesalahpahaman karena disampaikan tidak secara langsung. Seperti itu. Jadi kita penting banget untuk selalu sadar, terus kita juga harus menjaga privasi kita, dan kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia digital dan dunia kita secara langsung. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Kembalikan ke Mbak Ulfa, Mas terima Safero. kasih banyak tadi
so sorry juga dengan experience yang kayak alami ya, tapi terima kasih udah sharing. Jadi teman-teman sini di Gfriends semua juga bisa jadi belajar dan harusnya kedepannya bisa jadi yang bukan salah satu orang yang ngelakuin itu ya, apalagi cyberbullying gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yova. Nah selanjutnya beralih ke Kak Marisa nih. Nah Kak Marisa ini mungkin boleh dikasih tahu nih ke kami, dibocorin sedikit, dibocorin sedikit, gimana sih cara mengenali dan mengatasi tanda-tanda kecanduan di media sosial, baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Silakan Kak Marisa. Kalau kita dengar kata kecanduan sendiri, itu sudah pasti hal yang negatif, gitu. Dan perlu diketahui, setiap tanda-tanda kecanduan pada setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Jadi bagi yang A gejalanya bisa 1, 2, 3, bagi yang B lagi gejala bisa berbeda lagi. Tapi tentu ada kekhasan gitu. Eee, ada beberapa hal yang cukup serupa dari setiap kondisi tiap orang yang mengalami kecanduan, yaitu misalkan yang pertama akhirnya kesulitan untuk bisa mengontrol diri. Self control untuk yang tadinya bisa mengatur waktu biar nggak mindless scrolling, nggak scrolling-scrolling terus, tapi jadinya nggak bisa. Bisa juga jadinya di keseharian, kehidupan sehari-hari terganggu, akhirnya tugas-tugas ataupun harusnya berangkat kerja jam sekian, jadinya terganggu dan terdampak, gitu. Lalu juga yang kedua ditandai oleh rasa cemas, fear of missing out gitu, takut kalau misalkan nggak tahu info update terbaru, takut, cemas kalau misalkan nggak ngupdate, cemas kalau nggak megang handphone, dan lain-lain. Lalu juga, adanya kondisi withdrawal. Withdrawal itu sama kayak ketika seseorang kecanduan narkoba, itu kan biasanya ketika tidak memakai narkoba dalam jangka waktu sekian, rasanya tuh langsung keringetan, rasanya langsung nggak nyaman gitu. Jadi ada kondisi withdrawal yang akhirnya pengen pengen lagi. Udah hari ini oke 1 jam, besok pengen lagi, ningkat lagi jadi 2 jam, besok pengen ningkat lagi 3 jam gitu. Itu yang khas. Sisanya adalah ya hal-hal yang mungkin terganggu di kehidupan sehari-hari. Sulit tidur, terus juga mood-nya jadi lebih berantakan, mmm hubungan dengan relasi sekitar pun juga bisa tidak berkualitas gitu. Jadi tanda-tandanya mungkin akan berbeda-beda, tapi yang tentu khas lebih ke area tadi ya, ada rasa cemas, attach banget nih sama HP dan rasanya withdrawal, pengen lagi pengen lagi pengen lagi, itu gara-gara dampak otaknya udah kena tuh gitu. Jadi udah bukan ngomongin soal psikologis lagi, tapi secara fisik pun juga sudah terdampak, gitu. Nah, tadi kalau aku nggak salah Mas Galih juga bertanya soal penanganannya gimana ya? Ini langsung aku jawab sekarang aja kah? Nanti nggak apa-apa sih Kak, mungkin pas sesi pertanyaan Nanti aja nggak sekalian apa nanti ya? kalau mau ngejawab Oke, sesi sama Mas Galih. sip Oke, sip. terima Segitu kasih aja jadi banyak. penjelasanku. Iya benar, langsung di-spill ya. Di-spill-nya nggak apa-apa, nanti aja pelan-pelan. Oke, terima kasih banyak Kak Marisa. Nah selanjutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk, ntar masing-masing narasumber ada pertanyaan terakhir. Ini ketiga pertanyaannya mungkin akan seputar tips, jadi kalau boleh mungkin dijawab secara tidak terlalu panjang, tapi langsung rigid gitu ya, secara rigid to the point. Oke, yang pertama nih untuk Kak Anita. Kak Anita, kami pengen tahu, kita semua pengen tahu, Jifren semua pengen tahu, gimana sih tips untuk generasi Z bisa terhindar dari berbagai kerentanan di ruang digital, mulai dari hoax, keamanan data, dan pokoknya berbagai isu-isu deh yang ada terkait ketika di ruang digital. Silahkan Kak Anita, tipsnya gimana? Oke, ini kerap pertanyaan banyak banget ya, ada penipuan apa segala macam gitu. Iya, bener. Semuanya semuanya berhubungannya dengan satu hal, yaitu literasi digital sebenarnya Betul. gitu. Nah, tapi kan itu panjang banget dan besar gitu, nggak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu 1 menit atau 2 menit. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa kunci dari semuanya itu, dari semua hal yang sangat penting di dalam literasi digital itu sebenarnya cuma satu, yaitu adalah respect, rasa hormat. Rasa hormat ke siapa dan ke apa? Nah itu yang penting, ada 8 yang paling penting. Yang pertama adalah rasa hormat ke diri sendiri. Jadi kalau kita tahu bahwa kita itu ngerasa kita menghormati diri sendiri, kita nggak akan melakukan hal-hal yang bakal merugikan diri sendiri. Termasuk diantaranya adalah ngomong yang buruk tentang diri sendiri atau tentang orang lain
yang kemudian berdampak pada diri sendiri. Itu satu. Sehingga kitanya sendiri juga ngerasa bahwa kita adalah orang yang cukup, kita memahami bahwa kita adalah bagian dari kewarganegaraan digital ini gitu ya, bareng-bareng sama orang-orang lain. Yang kedua, hormat pada waktu dan lingkungan. Nah, ini akan membawa, kalau kita punya rasa hormat ini, itu akan membawa kita kepada kita mempergunakan waktu kita dan teknologi secara balance gitu, secara seimbang. Nah, akhirnya apa sih kalau misalnya kita respect sama diri sendiri, sama waktu dan lingkungan, akibatnya apa? Kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri ketika kita menggunakan gawai. Kita punya manajemen screen time sendiri gitu. Kapan waktunya boleh main, boleh buka gadget, kapan enggak. Kapan saatnya saya harus keluar dari internet dan bermain secara real life dengan orang-orang lain. Bagaimana caranya saya bisa mencegah supaya saya nggak kecanduan teknologi, itu bagian dari rasa hormat yang ini. Lalu yang ketiga adalah rasa hormat terhadap kehidupan. Nah, ini berhubungan dengan karena kita hormat pada kehidupan, maka kita juga perlu hormat pada bagaimana caranya supaya kita menjaga diri kita jadi aman. Berhubungan sama bagaimana kita memanage resiko-resiko siber yang kemudian berhubungan sama digital safety kita. Jadi kita menghindari orang-orang asing yang kita nggak kenal, bicaranya di ruang tertutup, terus kemudian kita berusaha untuk membalance dengan realita-realita di luar digital gitu dan seterusnya. Yang keempat, kita punya rasa hormat terhadap properti, kepemilikan. Ini berhubungan dengan digital security karena kita mau memastikan bahwa ada manajemen cyber security secara pribadi yang kita bisa berlakukan kepada diri sendiri akibat kita punya rasa hormat terhadap properti kita dan properti orang lain. Terus yang kelima, kita punya rasa hormat terhadap orang lain, sesama pengguna dunia digital. Ini yang akan ngebawa kita untuk ngebangun rasa empati kita kepada orang lain dan ngebangun kecakapan emosional digital kita. Akibatnya apa? Kita nggak sembarangan julitin orang, being toxic ke orang lain, nggak ngelakuin cyberbullying, ngelihat orang diperlakukan dan menjadi korban cyberbullying, kita temenin, kita bangun, kita bantuin, kita perkuat gitu ya. Nah, yang keenam, rasa hormat pada reputasi dan hubungan. Nah, ini ngomongin manajemen digital footprint. Digital footprint apa ya? Jejak digital kita. Jadi kita tahu banget gitu bahwa kalau kita ngapa-ngapain di dunia digital itu pasti ada jejaknya yang akan punya dampak baik kepada diri sendiri di masa sekarang maupun juga di masa depan maupun dengan orang-orang lain yang ada di dalam hidup kita maupun juga orang-orang yang kita nggak kenal. Sehingga ketika kita punya rasa hormat terhadap reputasi dan hubungan, maka kita akan bisa ngebangun hubungan sosial yang lebih baik gitu, baik di dalam ranah digital maupun di luarnya. Yang ketujuh, itu adalah rasa hormat terhadap ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Nah, ini yang berhubungan dengan bagaimana kita menjadi berpikir kritis, bagaimana kita mencerna informasi-informasi yang ada di dalam dunia digital, bagaimana kita membekali diri kita sendiri dengan literasi media dan literasi informasi, bagaimana caranya kita mendeteksi hoax gitu ya. Terkait dengan hal ini, itu selalu berangkatnya adalah dari penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Ketika kita punya hormat rasa ilmu pengetahuan, kita berusaha mencari tahu apa yang sesungguhnya, apa yang benar, bagaimana asal-usulnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, itu adalah rasa hormat terhadap martabat manusia, human dignity. Ini penting banget. Karena kalau kita ngomongin martabat manusia, maka sebenarnya yang kita jaga adalah hak kita sebagai manusia dan hak orang lain sebagai manusia dalam konteks ini adalah di dunia digital. Maka kita ngomongin mengenai apa? Mengenai bagaimana caranya manajemen privasi kita dan privasi orang lain, dan bagaimana kita menjaga hak digital kita, tetapi di saat yang sama juga menghormati dan menjaga hak digital orang lain. Nah, itu semua sebenarnya yang akan menjadi fondasi literasi digital. Kalau teman-teman mau jadi master teknologi, hormat terhadap 8 hal ini adalah jadi sesuatu yang sangat-sangat penting dan yang akan membawa teman-teman justru malah bukannya diombang-ambing sama apa yang terjadi di dalam dunia digital, tapi teman-teman yang mengendalikan diri sendiri dan lingkungan teman-teman di dalam ranah digital. Itu Kak Safero dari aku. Baik. Anita, makasih banyak. Teman-teman langsung to the point banget, 8 poin, 8 rasa hormat. Yang paling penting jelas hormat ke diri sendiri dulu.
dan masih ada 7 poin lainnya yang tadi udah dibahas sama Kak Anita. Semoga teman-teman bisa apa ya, bisa ini bahasa jadi agak-agak amis ya, bisa mengamalkan ya, bisa mengamalkan 8 poin itu ya sebenarnya. Gitu. Terima kasih banyak Kak Anita. Selanjutnya kita juga pengen ada tips nih dari Kak Yova, mungkin boleh disampaikan secara singkat tadi dan 7 poin juga. Bagaimana sih Kak Yova tips membangun identitas online yang positif dan otentik tentunya, tentu sambil menjaga privasi dan keamanan data juga. Silakan Kak Yova. Baik, kalau dari aku mungkin tipsnya adalah dengan pertama kita harus tahu dulu platform apa yang kita ingin pilih. Apakah kira-kira media sosial apa, mau di TikTok, Instagram, atau di X. Dan dari situ kita juga harus tahu nih kira-kira minat kita tuh apa. Terus kira-kira bakat kita apa, potensi kita ada di mana, agar kita bisa tahu kira-kira kita ingin membranding diri kita itu sebagai apa. Misalnya kalau dari aku, karena aku memiliki pengalaman di dunia kesehatan mental, aku memilih untuk membranding diriku sebagai mental health influencer yang sekaligus juga sebagai survivor atau penyintas gangguan mental. Jadi kita harus pertama kali justru kita balik lagi untuk mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu, agar kita tahu kira-kira kita akan mempresentasikan diri kita di dunia sosial itu gimana sih. Terus juga jangan lupa untuk selalu sebarkan informasi yang relevan dan akurat. Jangan kita sudah memiliki privilege platform yang bisa terbuka untuk membagikan informasi apapun, tapi kita malah membagikan informasi yang hoax, yang salah. Kita harus lebih bijak untuk membagikan apapun yang kita sebar. Dan jangan lupa kita juga harus mementingkan privasi kita. Jangan sampai kita membagikan info-info yang terlalu privasi, kehidupan pribadi, bahkan bisa mempengaruhi keamanan kita, seperti tadi alamat, terus nomor telepon pribadi, atau hal-hal lainnya yang bisa merugikan kita di dalam keselamatan. Jangan lupa juga untuk gunakan password yang atau kata sandi yang kuat. Jangan kita gunakan kata sandi yang kira-kira mudah ditebak orang lain. Terus juga mungkin teman-teman bisa untuk gunakan privasi yang lebih, misalnya pakai two-factor authentication atau hal-hal lainnya yang bisa menunjang keamanan akun kalian lebih tinggi lagi. Dan aku juga ingin info, aku sering banget nih akhir-akhir ini Instagramku misalnya lagi naik ya engagement-nya, terus mulai banyak banget yang DM aku, ngasih link, bilangnya mau bikin akunku tambah gede, tambah naik, tapi syaratnya harus masukin misalnya OTP, kata sandi, dan lain-lain. Itu teman-teman juga harus bijak memilihnya, jangan sampai kita sembarangan klik tautan-tautan yang sekiranya mencurigakan. Terus juga dari semua hal itu, aku harap teman-teman bisa konsisten. Jadi nggak cuma kita lakukan di awal aja nih pas lagi semangat. Semoga teman-teman bisa konsisten untuk menjaga citra baik, merepresentasikan diri teman-teman yang baik di media sosial, dan aku juga ingin teman-teman bisa lebih bijak untuk menjaga interaksi secara online. Kita tadi udah tahu salah satu tantangan terbesarnya adalah cyberbullying, karena kita udah tahu ada cyberbullying, jangan sampai kita menjadi pihak yang ikutan membuli juga. Seperti itu kalau dari aku, Kak Safero. Oke, makasih banyak nih sharing-sharingnya. Nah, selanjutnya beralih ke Kamarisa. Nah, Kamarisa ini mungkin setelah aku pikir-pikir kayaknya nanya agak beda nih. Kayaknya nanya nggak soal tips nih, karena Kamarisa kan sebagai psikolog klinis juga ya. Nah, Kamarisa, nih DigiFriends semua, aku juga penasaran, nanti pengen nanya, kapan waktu yang tepat untuk teman-teman generasi Z atau untuk siapapun ya, bisa konsultasi ke psikolog kayak ahli ya dalam menangani kesehatan mental mereka? Kira-kira waktu yang tepat itu kapan? Silakan, Kak Marisa. Waktu yang tepat itu adalah ketika kita merasa bahwa perasaan kita sudah tidak nyaman, tidak baik-baik aja, lalu misalkan kita melihat cara kita berpikir, tampaknya ada yang aneh, kita curigai, "Aneh nggak ya kita mikir kayak gini?" Lalu yang ketiga, kita menyadari ada perilaku yang berbeda, yang biasanya produktif, tiba-tiba nggak produktif, gitu. Dan yang selanjutnya, ketika kita sudah menyadari ada masalah-masalah tersebut, tapi kita tidak tahu cara untuk menolong diri kita sendiri. Nah, itu 4 ya berarti ya, 4
syarat, 4 kondisi di mana teman-teman bisa banget untuk langsung ketemu profesional. Entah itu ketemu psikolog ataupun psikiater. Dan pengen aku ingetin juga, ketemu profesional itu tidak harus selalu kita sudah mengira-ngira punya diagnosa depresi nih, kayaknya aku bipolar deh, kayaknya aku gangguan kepribadian deh. Sebenarnya tadi ya, sesederhana ada perubahan secara pikiran, emosi, perilaku, dan kita kesulitan untuk mengelola ketiga permasalahan itu boleh banget ketemu dengan profesional. Jadikan profesional ini, profesional mental health ini sebagai media untuk bisa mengurai masalahmu dan mengatasi masalahmu. Seperti itu, semoga lebih kebayang kapan harus ketemu, psikolog ataupun Iya, iya. psikiater. Benar-benar jadi kebayang banget nih, dan harapannya mungkin di Gfriends juga harusnya terbayang ya kira-kira ya waktu yang tepat itu ya kapan gitu ya, seperti yang udah disampaikan oleh Kak Marisa tadi. Nah, terima kasih banyak Kak Marisa, Kak Yova, Kak Anita. Nah, sekarang karena tadi kan juga udah dilihat, mungkin teman-teman narasumber juga bisa ngelihat bahwa yang nanya banyak ya, lumayan banyak banget di kolom chat. Jadi sekarang kita mau masuk sebenarnya ke bagian untuk pertanyaan gitu ya. Tapi sebelum mau masuk ke pertanyaan, kita juga maunya menginfokan bahwa dari teman-teman penyelenggara ini juga menyiapkan hadiah bagi peserta yang aktif bertanya. Jadi nanti akan ada 3 orang penanya yang terpilih nih untuk mendapatkan virtual money. Nah, info cara klaimnya mudah, teman-teman, sambil nunggu pertanyaan ini ya, sambil kita nunggu pertanyaan yang akan dikurasi oleh teman-teman penyelenggara nih, aku akan bacain cara ngeklaim hadiahnya. Ini buat kalian di Gfriends semua, siap-siap ya. Di Gfriends yang pertanyaannya terpilih akan ditampilin di layar ini. Nanti di Gfriends screenshot foto pertanyaan yang kamu kirim di kolom komen, terus foto juga pertanyaan yang ditampilin di layar. Lalu foto pertanyaan tersebut dikirim ke alamat email ootdelitdik@gmail.com ya, sekali lagi ootdelitdik@gmail.com, maksimal 1 kali 24 jam. Ya, nanti beres webinar juga bisa langsung aja kirim, nggak usah nunggu besok, atau apalagi sampai 24 jam. Nanti tinggal kirim screenshot aja bukti pertanyaan kolom chat yang kamu kirim, dan yang tampil nanti di streaming. Nanti akan muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang terpilih itu siapa aja, pertanyaannya apa. Terus kasihkan juga nama asli sesuai KTP, serta nomor HP-nya yang punya akun GoPay atau OVO. Nanti sebutin ya punyanya apa, karena kan kami nggak tahu nih di Gfriends punya GoPay atau OVO ya, biar nggak salah-salah, nggak salah kamar. Dikasih tahu di Gfriends ini punyanya apa sambil nunggu. Setelah itu tinggal nunggu aja balasan dari admin penyelenggara kegiatan. Nah, untuk dapetin sertifikat juga bisa langsung klik tadi link presensi s.id hadir OOTD 260424. Di situ juga bisa untuk mendapatkan sertifikat. Jadi nggak hanya presensi, sekaligus dapat sertifikat juga dengan cara isi form atau isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, kemudian kamu udah bisa langsung deh download dan dapetin e-sertifikatnya. Nah, kalau error downloadnya nggak apa-apa, karena sertifikatnya itu akan dikirim ke email, jadi ntar cek juga inbox atau spam ya. Dan untuk pengiriman sertifikat paling lambat 7 hari pengiriman ke email kalian masing-masing setelah teman-teman selesai mengisi gitu ya. Jadi ngisinya kapan, 7 hari setelah itulah maksimal deadline-nya gitu. Nah, itu tadi cara klaim hadiah dan sertifikat. Sekarang jangan lupa juga untuk foto pertanyaannya ya. Ini aku mau tampilin pertanyaannya. Oke, Gfriend udah siap ya untuk pertanyaannya? Oke, kalau gitu kita akan mulai membacakan pertanyaan yang terpilih. Nah, tadi jangan lupa di screenshot pertanyaan di Gfriend kirim dan pertanyaan yang akan tampil di layar. Yang pertama, pertanyaannya siapa nih yang terpilih nih? Tadadadeng. Mana nih pertanyaan yang pertama? Nah, pertanyaan buat Kak Anita dari Sasa Sahiro. Kak Anita, bagaimana sih cara generasi Z dapat menghindari berbagai kelemahan dalam ruang digital? Seperti tadi penipuan, keamanan data, serta masalah terkait etika ruang digital. Ini mungkin terkait literasi digital lagi ya, Kak Anita. Silakan Kak Anita boleh dijawab pertanyaan untuk Sasa Sahiro. Oke, jadi sebenarnya Anita Wahid nih. tadi pertanyaan terakhir aku jawabannya gini atas pertanyaan ini, tapi nggak apa-apa. Tapi intinya gini, kalau kita ngomongin mengenai literasi digital, basisnya adalah yang tadi aku ceritain ya, ada 8 hal mengenai, ada rasa hormat terhadap 8 hal, termasuk yang paling pertama, yang paling penting adalah diri sendiri. Itu kenapa paling penting? Karena apapun yang kamu tahu nggak bakalan berdampak buruk sama kamu, nggak akan kamu lakuin.
gitu. Jadi termasuk di dalam dunia digital. Jadi kalau misalnya kamu tahu bahwa kamu nggak mau kena dampak penipuan, maka yang kamu lakukan adalah apa? Berusaha untuk memastikan bahwa tingkat keamanan digital kamu tinggi. Ya kan? Kalau kamu hormat sama diri kamu sendiri nih, gitu. Berarti kamu mesti mastiin bahwa tingkat keamanan digital kamu tinggi. Kalau kamu nggak tahu gimana caranya untuk mendapatkan gimana caranya tingkat keamanan digital kamu tinggi, maka yang perlu lakukan apa? Mencari informasi. Mencari informasi itu ada hubungannya dengan menghormati ilmu pengetahuan. Jadi kamu nyari informasi untuk memastikan tingkat keamanan digital kamu tinggi dengan cara kamu memanfaatkan rasa hormat kamu terhadap ilmu dengan kamu berusaha mencari di internet ada apa ya, siapa aja yang pernah membuat konten mengenai gimana caranya untuk membuat kamu aman dari penipuan. Lalu kamu mulai nih scrolling khusus secara spesifik mengenai keamanan. Mulai abis itu ditelusurin, mulai termasuk melihat reviewnya orang-orang. Orang-orang bilang apa mengenai tip keamanan ini gitu. Atau misalnya kita paling gampang adalah tip membuat password yang kuat misalnya gitu ya. Orang-orang bilang apa? Apakah orang ini memang punya otoritas gitu dalam memberikan tip ini? Apakah memang tip ini kemudian dipakai sama orang-orang dan ternyata berhasil untuk menjaga keamanan digital mereka? Nah, itu adalah akibat rasa hormat terhadap pengetahuan. Lalu kemudian yang berikutnya apa? Udah nih, udah tahu, oke, saya udah aman, saya udah ngerti bahwa begini cara membuat password yang baik, yang kuat. Saya nggak boleh menggunakan password yang sama di dua akun yang berbeda. Semuanya terus gabungan dari huruf besar, huruf kecil, tanda, angka dan seterusnya. Terus harus ada maknanya buat saya supaya saya bisa ingat terus dan seterusnya gitu ya. Udah tahu, udah paham ini, maka kemudian kita bisa memanfaatkan rasa hormat kita kepada hal-hal yang lain, poin-poin yang lain. Misalnya rasa hormat saya kepada orang lain dengan cara apa? Saya share ilmu yang tadi saya punya kepada orang-orang, terutama orang-orang terdekat gitu, yang kita nggak mau mereka juga berada dalam bahaya. Jadi kita ajarin, mama, papa, nah nenek, kakek, om, tante, siapapun adik gitu ya, adik jangan mungkin masih lebih muda, belum boleh pakai sosial media. Kakak gitu, ajarin mereka gimana caranya untuk membuat password yang kuat, berapa lama harus diganti dan seterusnya. Nah, dan itu akan terus-menerus bergulir sehingga sebenarnya yang terjadi adalah bukan cuma kita yang terhindar dari penipuan, bukan cuma kita yang jadi aman, tetapi lingkungan kita jadi aman dan sebenarnya membuat ekosistem informasi digital kita menjadi lebih kuat juga. Kenapa? Karena habis itu kita bisa testimoni sama orang-orang bilang, saya mempergunakan trik ini dan ternyata itu sukses. Ini baru satu ya, baru masalah penipuan. Terus kemudian nanti dapat trik lagi mengenai bagaimana cara mengenali penipuan. Nah, terus kita pelajarin lagi menggunakan tadi ya rasa hormat terhadap pengetahuan. Oh, caranya gini. Oh, sekarang penipu pakainya gini. Oh, pakai SMS. Oh, pakai OTP. Oh, pakai dan seterusnya gitu misalnya. Habis itu kita gunakan lagi untuk juga nyebarin ke orang-orang lain. Akibatnya apa? Makin lama makin ekosistem digital kita makin kuat lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari hal simpel kita mau menjaga diri sendiri dan kita menghormatin diri sendiri, itu bisa berdampak yang luar biasa luas pada dunia digital kita. Itu sih Mas Safiro kurang lebih. Baik Kak Anita, jadi terima kasih banyak udah dijawab nih teman-teman. DigiFriends semua juga penting ya. Jangan sungkan-sungkan untuk ngajarin, untuk ngebantu orang-orang yang lebih senior dari kita mungkin, atau bahkan adik kita sendiri. Jadi harapannya kalau teman-teman DigiFriends punya ilmunya, jangan buat diri sendiri, tapi ditularin juga nih ke orang-orang sekitar, ke keluarga juga, biar sama-sama aman sekelilingnya, nggak cuma DigiFriends doang yang aman ya. Gitu. Terima kasih banyak Kak Anita dan selamat tadi buat yang pertanyaan terpilih ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih untuk Kak Yova. Nah, Kak Yova nih ada pertanyaan, langsung pertanyaan dari Kairumi. Ini untuk Kairumi, jangan lupa di screenshot ya pertanyaan yang kamu kirim di kolom chat, dan juga pertanyaan yang muncul di layar ini nih sekarang di screenshot ya, buat nanti dikirim ke email yang udah disebutin barusan. Pertanyaannya Kak Yova, gimana sih caranya mengatur pola pikir kita terhadap komen-komen negatif atas konten yang kita buat, Kak? Silakan Kak Yova.
Baik, untuk menanggapi masalah komentar negatif, kita juga perlu tahu bahwa ketika kita mengupload segala sesuatu di media sosial, konten yang kita bagikan, terutama jika akun kita publik, itu nggak hanya akan dikonsumsi oleh orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mendukung kita, tapi akan menjadi konsumsi untuk publik, untuk semua orang yang melihat postingan kita. Makanya penting banget ketika kita mau mengupload sesuatu hal, kita pikirkan dulu panjang kali lebarnya. Kira-kira kalau aku mengupload ini konsekuensinya apa ya? Kira-kira kalau aku mengupload tulisan dengan isu ini apakah akan ada komentar-komentar yang pro dan kontra? Dan kita sebagai orang yang sudah berniat untuk mengupload konten itu, tentunya kita pertama harus memiliki pola pikir atau sudah harus siap menanggapi apapun yang akan kita terima dari kita memposting hal itu. Kita harus tahu bahwa kita memiliki konsekuensi yang banyak banget kalau kita mengupload sesuatu hal di media sosial, termasuk mungkin kita juga akan mendapatkan komentar-komentar yang negatif, komentar-komentar yang bisa menyakiti hati kita. Jujur, walaupun aku juga memiliki banyak pendukung di media sosial, kadang aku juga mendapatkan beberapa komentar negatif yang juga merendahkan, meremehkan, menganggap misalnya aku pernah dapat komentar yang kayak apaan sih hidupnya penuh konten, kamu cuma haus validasi. Aku sering mendapatkan komentar-komentar seperti itu. Tapi teman-teman bisa kembali lagi untuk sadar bahwa kamu niat untuk memposting postingan yang kamu post ini apa sih, niatan kamu sebetulnya apa sih, pesan yang ingin kamu sampaikan itu sebenarnya apa sih, dan teman-teman juga harus bisa terima bahwa kadang pesan yang ingin kita sampaikan di media sosial itu tidak akan sampai seperti apa yang ingin kita sampaikan. Kadang teman-teman kita, kayak sebetulnya kita ingin menyampaikannya A, tapi orang lain bisa melihat kita menyampaikannya B, gitu. Kita harus bisa terima itu, dan untuk menanggapi komentar negatif tersebut, kembali lagi bahwa pertama sebelum post kita harus siap sama segala konsekuensi, dan kita harus tahu bahwa orang-orang tuh punya sudut pandangnya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing, dan sebetulnya nggak apa-apa loh kalau mereka itu tidak suka sama konten kita, tidak suka sama hal yang kita upload, karena kita tidak bisa mengatur pikiran orang, kita tidak bisa mengatur pemikiran orang, persepsi orang, misalnya juga pemikiran mereka tentang hal yang kita post itu adalah faktor eksternal yang sulit sekali kita ubah. Tapi yang bisa kita ubah apa? Yang bisa kita ubah adalah cara kita menyikapinya. Ketika ada komentar negatif, menurutku tidak bijak kalau kita membalasnya dengan komentar yang negatif juga. Cukup jadikan itu sebagai mungkin kritik, walaupun mungkin ada beberapa orang yang komentar negatifnya itu memberikan kritik tapi tidak membangun, justru merendahkan, menjatuhkan. Tapi aku mau teman-teman lebih kuatkan mental, jangan sampai kita betulan jatuh hanya karena ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Dan mungkin kita punya dua tangan ini ya, dua tangan ini tuh nggak cukup untuk mungkin membalas komentar-komentar negatif atau menghapus, mendelete komentar-komentar negatif yang teman-teman punya. Tapi dua tangan ini cukup loh untuk kita selalu mengetik, mengupload, mengirim komentar-komentar atau balasan yang positif, konten-konten yang positif. Kita juga dengan dua tangan ini punya kekuatan kok untuk selalu membaca komentar-komentar yang kalau misalnya ada komentar yang tidak membangun, kita ambil baiknya aja gitu, gak usah terlalu dipikirin gitu. Kita juga bisa sambil menutup mata, udahlah nggak usah dibaca komentar-komentar yang negatif itu gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih kontrol diri kalian sendiri, kontrol emosi kalian, siapkan diri kalian ketika mau upload sesuatu, karena ketika kalian upload konten itu akan menjadi konsumsi publik dan harus siap sama segala konsekuensi yang ada. Begitu Mas Safero, terima kasih banyak. Baik, wah terima kasih banyak Kak Yova. Nah itu teman-teman, jadi memang kalau kalau di media sosial itu ya perlu disadari memang konten kita itu nggak untuk semua orang. Konten kita itu ya untuk dengan audiensnya masing-masing aja. Jadi ya nggak semua nggak semua hal itu perlu kita telan dan kita kita kasih respon gitu ya. Kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Yova untuk sharingnya. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Marisa nih. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk Kak Marisa dari Cecilia Puspa Dewi. Nah, buat Cecilia Puspa Dewi,
Jangan lupa di screenshot ya tadi ya, di screenshot pertanyaan yang kamu kirim sebelumnya dan juga pertanyaan yang muncul di layar ini ya. Pertanyaan untuk Kak Marisa. Pertanyaan gimana sih cara mengenali dan tanda-tanda orang yang sudah kecanduan media sosial, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, biar ya terutama yang dicegah tadi ya Kak Marisa, supaya nggak self diagnose gitu. Silakan Kak Marisa. Oke, untuk tanda-tanda sebenarnya tadi sudah cukup dijelaskan juga di pertanyaan yang kedua. Jadi di kesempatan yang sekarang aku akan tambahin lagi aja gitu. Mmm, Kalau kita menggunakan media sosial gitu, salah satu tantangannya itu juga ada yang namanya social comparison. Akhirnya ada kecenderungan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain gitu, sehingga bisa jadi nih tanda-tanda kecanduan itu juga bentuk kecemasannya bukan hanya, kalau tadi kan, saya kasih contohnya bukan hanya sebatas misalkan nggak megang handphone juga jadi cemas gitu, atau misalkan nggak update ilmu terbaru jadinya cemas gitu, tapi bisa juga dengan tadi, yang kondisi social comparison akhirnya cemasnya ke diri sendiri, akhirnya sering ngerasa nggak cukup, sering menyalahkan diri sendiri, terus akhirnya kecemasannya itu juga diekspresikan ke lingkungan sehingga lingkungan pun juga ikut merasa cemas juga gitu dengan apa yang kita rasakan. Mungkin kita bisa menilai juga tuh tadi kalau orang lain ini udah addiction, kita bisa lihat juga nih, vibe-nya nih, vibe cemasnya, vibe stresnya, kira-kira sudah bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya atau enggak gitu. Karena memang vibe, mood, emotions itu sebenarnya tertransfer. Nah, kalau misalkan kita ngerasa nih kalau deket sama seseorang dia lebih cemas, lebih ngerasa gampang stres dan ngerasa gampang low mood gitu karena masalah di penggunaan handphone, entah tadi akhirnya ngebandingin diri sama orang lain, atau misalkan menghadapi bullying, akhirnya terlalu cemas dan terlalu sangat-sangat khawatir dengan penilaian orang, sangat-sangat khawatir apakah konten yang aku upload ini sudah bagus atau enggak, apakah ini sudah bermanfaat atau enggak. Di sisi lain kan sebenarnya bagus ya, tapi segala hal yang berlebihan, nah itu berarti sudah tanda tidak sehat gitu. Jadi kalau sesekali nih aware bahwa, ini kontennya udah oke atau belum ya gitu, aware bahwa, "Ih ada yang ngebully aku nih, jadi aku harus evaluasi." It is very 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 good gitu. Tapi kalau too much, akhirnya terlalu cemas, terlalu khawatir, over worrying, terlalu anxious kalau nggak deket HP, ya itu bisa menjadi tanda, addiction juga gitu. Dan sebenarnya kalau masalah adiksi ini kita bisa eee, lebih bisa mengatasinya secara lebih cepat gitu ya dibandingkan tadi kan ada kata-kata self diagnose gitu. Artinya kalau ngomongin addiction kalau udah menyadari itu, it's okay kok untuk self diagnose dalam konteks addiction gitu ya. Karena, cara-cara untuk menuntaskan adiksi juga sebenarnya sudah banyak juga tersedia di platform-platform digital, entah itu di Google atau misalkan, teman-teman survivor juga kalau memang ada kondisi addiction dan how to biar nggak terlalu adiksi lagi, itu juga boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan, diagnosa-diagnosa yang di luar adiksi seperti tadi depresi, bipolar, gangguan mood, atau gangguan kepribadian, mungkin itu harus lebih hati-hati gitu karena penanganannya juga tidak sesederhana apa yang ada di maaf, tidak sesederhana apa yang tersedia di platform digital ataupun online gitu. Karena tentu kalau datang ke profesional kita punya treatment plan yang bertahap gitu ya. Jadi kalau yang kayak gitu sebaiknya nggak self diagnose, tapi kalau di ranah ranah adiksi nggak apa-apa kok untuk mendiagnosa lebih cepat dulu gitu ya, karena caranya udah lebih mudah juga. Tadi juga di sini dari Mbak Anita, terus juga dari Kak Yova juga gitu kan tadi udah, sharing juga bagaimana how to biar kita nggak terlalu adiksi, nggak terlalu adiktif, menurutku itu juga sudah tips-tips yang sudah sangat bagus dan applicable juga kok. Itu jawaban dariku. Baik, Kak Marisa, wah, terima kasih banyak. Jadi teman-teman juga ini makasih banyak buat Kak Marisa, Kak Anita, Kak Yova udah berkenan jawab pertanyaan dari DigiFriends ya. Tentunya mohon maaf juga untuk Pak DigiFriends semua, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan karena memang mengingat waktu juga serta pertanyaannya banyak juga ya gitu lumayan. Jadi semoga dengan jawaban-jawaban dari narasumber ini bisa mewakilkan juga rasa penasaran serta rasa ingin tahu dari DigiFriends semuanya. Nah, setelah sesi tanya jawab ini,
kami mau nampilin ulang 3 pertanyaan terpilih tadi yang akan mendapatkan hadiah virtual money. Nah, silakan nih kakak-kakak, bolehkah ditampilkan pemenang-pemenang kita tadi? Ini dia, ada Sasa Sahiro, Khairumi, Sisilia, Puspa Dewi. Nah, DigiFriends tadi yang pernah ditampilin di layar ini, jangan lupa untuk ngirimin ke email ootdelitik@gmail.com 1 kali 24 jam, screenshot pertanyaan kolom chat yang kamu kirim, dan juga yang ada di tampilan streaming sekarang. Serta tuliskan juga nama mahasiswa KTP dan nomor HP-nya punya akun GoPay atau OVO ya. Selanjutnya DigiFriends tinggal nunggu aja balasan konfirmasi dari admin. Oke, udah di screenshot kali ya. Nah, sip. Yuk, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, pengen minta closing statement nih dari DigiFriends semuanya. Nah, untuk kali ini kita pengen dengerin ini dulu ya, pengen dengerin closing statement, mungkin boleh singkat, padat, jelas, nah langsung sesuai urutan narasumber tadi kali ya. Nah, yang pertama boleh dari Kak Anita, silahkan Kak Anita. Wah, harusnya minta gantian nih urutannya. Tapi Silahkan Kak Anita dulu Oke. kalau nih. Oke, kalimat penutup ya, karena literasi digital itu penting banget gitu. Semakin canggih teknologi, semakin butuh kita literasi digital. Dan nanti-nanti kalau sekarang kita ngadepin banyak banget tantangan, nanti-nanti tantangannya akan jadi jauh lebih banyak lagi. Jadi sangat penting buat teman-teman, buat DigiFriends, apapun generasinya termasuk juga Gen Z, penting banget untuk membekali diri dengan literasi digital. Kemana? Banyak banget sumbernya. Tapi kalau dari awal sebenarnya gampang, tinggal masuk aja ke websitenya dan akun-akunnya Siberkreasi ya gitu ya. Banyak banget informasi di situ. Banyak banget tips-tips yang udah pernah dibikin. Banyak banget konten-konten yang terkait dengan setiap aspek dari permasalahan-permasalahan dan tantangan digital. Dari situ nanti teman-teman bisa nambahin lagi dan ngembangin lagi ilmunya, informasinya ditambah-tambahin dan terus semakin disebarluaskan juga sehingga akhirnya teman-teman justru punya banyak banget hal-hal yang bisa dijadikan bahan untuk bicara-bicara, untuk saling sharing, berbagi ilmu, saling nambahin ilmu, saling mengangkat dan memberdayakan teman-teman yang lain atau saudaranya, sehingga akhirnya teman-teman nggak cuma jadi sendirian orang di dalam dunia digital yang sebegitu luasnya, tetapi menjadi satu bagian positif yang kemudian membawa kepada munculnya bagian positif lainnya yang membuat dunia digital Indonesia menjadi sangat kuat. Itu dari saya, Kak Vero. Terima kasih banyak Kak Anita karena closing statement-nya. Selanjutnya beralih ke Kak Yova, silakan Kak Yova. Baik, dari diskusi kita tadi kita bisa melihat ya bahwa kompleks banget sebenarnya dunia digital tuh, dan kita bisa menemukan berbagai manfaat, dan kita juga bisa menemukan tantangan. Dan tadi kita udah bahas juga berbagai tips untuk menghadapi tantangan tersebut, dan aku harap dengan adanya talk show kali ini, kita semua bisa belajar lebih lanjut lagi mengenai literasi digital, dan kita bisa lebih sadar bahwa penting banget literasi digital. Aku juga mau ngasih apresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman, karena bukti kehadiran teman-teman di talk show kali ini merupakan bukti bahwa teman-teman sudah selangkah lebih melaju untuk menciptakan atau mencapai literasi digital yang baik di Indonesia. Dan aku harap talk show kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menjaga keseimbangan kalian di kehidupan maupun di dunia digital. Aku harap dengan berbagai peluang yang ada di dunia digital, kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, dan itu juga bisa berdampak baik terhadap kesehatan mental kita serta kehidupan sosial kita. Jangan lupa buat terus terapkan berbagai kebiasaan positif di media sosial, hindari jaga yang buruk-buruk, jangan sampai kita terpengaruh sama hal-hal yang buruk dari perkembangan teknologi, dan semoga sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih juga terhadap panitia yang sudah mengundang aku. Semoga talk show kami pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat terutama di dunia literasi digital untuk Indonesia. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ayo Fa, terima kasih banyak untuk closing statement-nya, dan selanjutnya kita beralih ke Marisa. Silakan Kak Marisa. Oke, tadi kita udah dengar banyak banget hal yang positif dari penggunaan media sosial. Aku juga sangat setuju bahwa kita perlu memanfaatkan
media sosial sebaik mungkin gitu ya. Tapi aku mau mengingatkan dari sisi kesehatan mental bahwa jadikanlah media sosial ataupun gadget sebagai tools. Tools yang membantu kita untuk bisa lebih produktif dan lebih bermanfaat di dunia nyata juga gitu. Jadi aku mau ngingetin jangan sampai akhirnya kita terlalu dalam dan terlalu luput untuk menggunakan dunia digital tadi, sosial media, sampai akhirnya di titik adiksi, karena kalau sudah adiksi akan lebih sulit lagi untuk kita perbaiki gitu ya. Jadi jangan sampai penggunaan media sosial ini berdampak tidak sehat, sehingga perbanyak juga tetap koneksi dengan teman-teman, dengan keluarga di dunia nyata, produktivitas di dunia nyata juga mohon diperhatikan biar kita bisa tetap sehat dan tadi ya seperti yang pernah sempat disampaikan kita tetap seimbang antara dunia digital dan juga di dunia nyata, biar kita tidak terkena kecemasan, gangguan-gangguan kecemasan atau masalah-masalah kesehatan mental yang lebih serius. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Marisa, Kak Yova, Kak Anita. Jadi kalau mungkin aku boleh boleh sedikit menyarikan ya dari hasil diskusi kita ini, memang hari ini banyak banget, sore hari ini banyak banget ngebahas soal gimana sih teman-teman gadget itu bisa melukis realitas digital mungkin ya, yang otentik, berani, beda, bersama, dan itu tentu mendobrak norma dengan tren yang Gen Z itu lebih senang kolaborasi, nggak lagi kompetisi ya, dan di ruang yang nggak terbatas ini senang banget Gen Z itu bisa lebih aktif untuk mencari jati diri juga. Tapi selain itu teman-teman Gen Z ini juga tentu berhadapan dengan bayang-bayang kecanduan, echo chamber cyberbullying, serta hal-hal negatif lain yang bisa menimpa mereka gitu. Dan harapannya sih teman-teman Gen Z ini bisa diajak ya untuk berpikir sebelum berbagi, dan yang ditekankan tadi, banyak disebut tadi mengenai hormat dulu terhadap berbagai hal yang ada di hidupnya ya, dan generasi ini memang berlayar di ombak digital, menavigasi antara koneksi yang erat dan juga menjaga ketenangan pikiran dalam arus informasi yang itu terus-menerus membara dan nggak pernah hilang ya. Jadi harapannya mari kita bisa terus berkreasi, menjelajahi teknologi, menggunakan setiap platform untuk menyuarakan apa yang memang kita pedulikan, dan ekspresikan diri itu bisa dengan penuh kesadaran dan hormat juga, dan bersama-sama kita bisa menciptakan ruang digital yang aman dan saling mendukung untuk lebih makin cakap digital gitu DigiFriends. Terima kasih banyak DigiFriends semua sudah mengikuti kegiatan kali ini, dan sekarang mungkin aku mau ngajak kakak-kakak narsum yang cantik-cantik ini untuk foto bersama dulu ya, kita akan foto bersama. Oke. Sudah siap Kak Yova, Kanita, Kak Marisa? Udah aman ya? Oke, kalau gitu mari kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih banyak kakak narasumber, Kak Yova, Kak Anita, Kak Marisa. Senang banget bisa berada satu panggung hari ini dengan kakak-kakak semua, dapat banyak insight ya. Dan DigiFriend, kita sudah berada di penghujung acara. Aku juga mau ngumumin dulu nih, agar DigiFriend nggak lupa untuk mengisi link presensi acara ini. Seperti yang udah dibilang tadi, ada di s.id/hadir OOTD 260424 tanggal hari ini. Dan itu juga akan barcode-nya akan kami tampilkan di layar berikut ya. Jadi DigiFriend juga bisa tinggal scan aja. Nah, ini barcode-nya udah muncul. DigiFriend tinggal scan aja, lalu isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, kemudian sudah bisa langsung download deh dan dapat e-sertifikat. Kalau error, nggak apa-apa, karena e-sertifikatnya juga akan dikirimin ke email teman-teman semua, bisa dicek di inbox atau spam secara berkala. Untuk ngirim sertifikatnya paling lambat 7 hari kurang lebih sejak kamu mensubmit berbagai data dan mengklik selesai di s.id hadir OOTD 260424. Nah, itu dia cara untuk mendapatkan sertifikatnya. Sekali lagi DigiFriends, terima kasih banyak. Kakak narasumber, terima kasih banyak juga sudah menemani sore hari ini, sudah berbagi ilmunya, meluangkan waktunya yang paling penting, dan berkenan untuk sharing dengan DigiFriends semua di sini. Saya, Safero Dwi Payana, mewakili teman-teman yang bertugas, mewakili tim yang hari ini membantu penyelenggaraan kegiatan webinar kita. Juga mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, baik itu untuk DigiFriends semuanya ataupun untuk kakak narasumber. Serta terima kasih banyak juga untuk Kak Uye, juru bahasa isyarat kita pada sore hari ini yang sudah membantu webinar ini agar lebih dipahami oleh semua kalangan. Terima kasih banyak Kak Uye untuk bantuan, dan terima kasih banyak untuk kerja kerasnya di sore hari ini. Teman-teman sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kesalahan, dan semoga malamnya lancar. Yang masih di jalan hati-hati, yang sudah pulang semoga bisa istirahat dengan baik dan
nyaman. Saya Safero Dwi Payana undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gigi Friends. Terima kasih juga.